Sahabat berbagi info, banyak versi kisah masa hidup Tunku Muhammad Daud Beri. Namun pada kesempatan ini kita membahas versi yang pertama yang berhasil kami kumpulkan. Channel berbagi info merupakan satu-satunya channel yang mengungkap habis tabir sejarah bumi Aceh. Bagi sobat kami agar jangan lupa mensubscribe, like dan share agar sobat menjadi orang pertama yang menyaksikan notifikasi video terbaru dari kami. Abu, saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah dia sampaikan 2 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa yakin? Selembar bukti pun tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengku Muhammad Daud Beri lahir sekitar tahun 1898 di Beri, sebuah kampung dekat Sigli. Pendidikan pemimpin karismatik ini seluruhnya dalam bidang agama. Setelah menyelesaikan pendidikan, dia mengajar agama di beberapa madrasah di Pidi Aceh Utara dan Aceh Selatan pada akhir tahun 1920-an. Riwayat kehidupan pribadinya sangatlah kontroversial. Menurut satu versi, ia putra kecil Beri, sedangkan versi lain menyebutkan sebagai anak Cina yang diangkat anak oleh sebuah keluarga Aceh. Dengan tubuh yang kekar dan berkepribadian yang terus terang dan keras, Tengku Daud Beri adalah seorang orator yang ulung, barangkali setara dengan Soekarno. Kendati pengetahuannya tentang bahasa Indonesia, tulisannya sangatlah miskin. Oleh sebab itu, orang sering menganggapnya buta huruf. Dia dapat berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Dia mempunyai 3 orang istri. Istri pertamanya putri gurunya sendiri, Tunku Pulau Blang. Sedangkan istri yang ketiga adalah janda Tengku Muhammad Ule Balang Kemangan yang terbunuh dalam Perang Jumbo. Saudara mutua, Daud Beri mendirikan sebuah madrasah modern di Sigli pada akhir tahun 1920-an. Kemudian pada tahun 1939 mendirikan Pusa bersama Tunku Abdurrahman Glumpang II. Bersama para pemimpin Aceh lainnya, Daud ditangkap oleh Jepang tak lama setelah Jepang mendarat di Aceh. Kemudian setelah dibebaskan, ia bekerja sama dengan Jepang melalui partisipasinya. Di masa revolusi, Tengku Daud Beri muncul sebagai tokoh utama yang mendirikan Masyumi di Aceh pada tahun 1946, memulai karirnya sebagai kepala kantor agama pada akhir 1945. Dia diangkat oleh pemerintah pusat menjadi gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karu pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor. Jabatan gubernur militer ini dipegangnya sampai akhir 1949. Ketiga jabatan gubernur militer dihapus, kemudian dia menjadi gubernur Aceh. Saudara mutua, dia dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pada awal tahun 1950. Seiring dengan perciutan status Aceh dari provinsi menjadi residenan dalam Provinsi Sumatera Utara, frustasi atas perkembangnya politik setelah kemerdekaan, dia memimpin pemberontakan Darul Islam di Aceh pada tahun 1953 sampai pada tahun 1962.
Setelah pemberontakan itu berakhir, ia mengundurkan diri dari politik. Namun pengaruh politiknya di Aceh tetap kuat sampai akhir hayatnya di tahun 1987. Syekh Dara Mutua, gambaran paling mencolok dari kepemimpinan Daud Bereh di pedesaan adalah bahwa dia selalu berpakaian rapi dengan jas atau kadang-kadang jaket dan sarung. Padahal para petani di sekitarnya hanya berpakaian biasa-biasa saja. Dia merupakan satu-satunya pemimpin Aceh yang sudah pensiun, namun mempunyai seorang sekretaris pribadinya.